lupa pakai body lotionnya dari Scarlett yang Jolly. Itu lagi cuacanya lagi panas-panas banget dan aku takut kulit aku bakalan kering kan kena sinar matahari. Lagi mau foto kan. Dan aku suka banget sama wangi Jolly ini karena dia tuh soft banget. Terus ngelembapin juga. Nah, yang apa sih bikin bagusnya Jolly ini, yang best banget, Jolly tuh udah ada glutathione plus vitamin E-nya yang bikin mencerahkan kulit, gendang. Jadi ini buat kalian yang mau mencerah kulitnya, kalian harus pakai Scarlett yang Jolly. Listen to me now. Guys, jadi buat kalian yang salfok sama hijab plisket aku ini tuh produknya Chill Outfit dan ini bener-bener adem banget, terus nyaman aku pakainya dan mudah diatur bunda, karena aku tuh udah beberapa cobain hijab plisket terus susah banget aku atur, tapi lihat. Nah, buat kalian langsung aja cek Instagramnya Chill Outfit, kalian follow dulu karena itu bakalan launchingnya hari ini, jadi jangan sampai ketinggalan dan harganya juga murah. Ingat gak sih tadi kemarin tuh aku pernah bilang ke kalian gitu kan, aku mau nge-spill ini, tapi spillnya sekarang atau nanti ya, besok aja kali ya, besok aja, sabar. Ya minta spill hijab plisket ini, aku udah spill dan aku udah launchingin. Awas aja nggak beli lo ya, tampol online. Hari ini aku mau olahraga dulu, dikit-dikit aja olahraganya. Dan sebelum olahraga aku mau pakai body lotion dulu dari Scarlett. Nah, ini aku pakai yang freshy karena pengen seger aja gitu. Jadi pas olahraga mencium-cium bau yang segar, bukan yang tidak sedap. Betul? You know what I mean, guys. Nah, ini juga melembutkan kulit aku dan mencerahkan juga. Jadi aku nggak perlu pakai parfum karena ini tuh udah wangi banget dan tahan lama kalau di aku ya, karena aku smooth like butter, like a criminal undercover, pop like trouble breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, making you sweat like that. Break it down. When I look in the mirror, I'm not sure how to do. I got the superstar closer to the boogie line. Side step right left to my beat. I like the moon rapping beat, baby. You know that I got the heat. Let me show you 'cause talking shit. Side step right left to my beat. Get it, let it. guys, kita lanjut cerita horornya, tapi aku makan dulu karena aku baru beres olahraga. Sombong banget, olahraga baru sekali juga. Jadi waktu itu kan aku sama temen aku ada 3 orang, kita tuh nginep gitu kan, kayak staycation buat apa sih, mau liburan sedetik gitu. Dan kita tuh gak tahu tempatnya tuh kayak gimana. Yang kita tahu di Traveloka tuh tempatnya lucu aja, tempatnya gitu. Ternyata itu tuh tempatnya di apartemen. Apartemennya tuh ya gitulah. Nah, terus aku kan telat gitu datangnya. Kalau teman-teman aku udah pada datang, 3 orang udah datang. Terus mereka nggak ngomong apa-apa gitu kan. Dan mereka tuh orangnya positive thinking banget. Beda banget sama aku. Nah, emang di
hari itu tuh aku telat karena aku ke dokter dulu gitu kan, dan mereka udah dateng, dan aku datangnya tuh abis maghrib. Terus aku udah ke lobby itu ya, tapi sebelum ke lobby aku ngeliat nih dari depan aja, dari depan apartemennya, aku mikir kok tutup sih gitu kan, soalnya gelap banget, gak ada penerangan sama sekali, kayak gedung mati aja gitu. Terus ternyata di sampingnya ada tempat masuknya gitu, gerbang masuknya. Oh, aku mikirnya mungkin di belakangnya kali ya, ini di depannya kayak ruko-ruko gitu. Terus ya udah masuk, terus aku masuk ke lobby. Wah bunda, lobbynya sangat-sangat menyeramkan. Itu kayak lobby zaman dulu banget gitu. Di lobby itu aku nungguin temen aku, dan mereka lama gitu kan, nggak lama banget sih, tapi adalah beberapa menit gitu kan aku nunggu di lobby. Terus lama-kelamaan kayak hawanya tuh kayak mencekam gitu loh, ngerti gak sih, paham gak sih? Padahal nggak ada apa-apa, tapi itu tuh udah mau ke Isya. Nah udah gitu teman aku dateng ngejemput, terus kita ke lift, dan masuk ke liftnya pun kayak apa sih, kayak belok lurus, kayak ribet lah pokoknya. Terus pas udah di liftnya itu kecil banget, terus kayak serem gitu, karena lorongnya aja udah serem gitu. Aku nggak bisa ngasih tahu di mana tempatnya ya, takutnya kalian kayak di situ. Aku masih tetap kayak harus positive thinking, nggak boleh berpikiran apapun ya. Yang penting aku harus bahagia main sama teman-teman aku. Dah, masuklah ke kamar apartemennya. Pas masuk, aku tuh langsung kayak dalam hati, kenapa ini sih tempatnya gitu. Padahal yang milih tuh aku dan teman-teman lainnya. Karena kita tertipu guys sama yang di di gambar di travelokanya gitu, kayak bagus banget gitu bunda. Tapi ya gitulah. Ya udah, aku mikirnya kan karena di sini cuman aku yang ngerasain, jadi aku nggak mau ngasih tahu ke mereka. Jadi ya udahlah, ngehargain aja gitu kan. Terus ternyata yang aku heranin lagi, aku tuh nggak biasa banget hate pas mau staycation, dan ternyata itu tuh udah tanggalnya aku hate. Terus ya biasanya juga kan nggak sesuai tanggal kan, tapi ya aku udah kayak mungkin masih lama lah hate-nya, tapi ternyata aku hate. Dan hate-nya aku tuh ya udahlah, jangan dulu meloncat ya. Oke. Terus inilah kita ngobrol-ngobrol ya. Aku sama teman-teman aku tuh ngobrol-ngobrol, terus aku bilang, ih tahu aku tadi tuh abis nonton Junarisa, kata aku kayak gitu kan. Aku cerita, tapi itu bener-bener keren sih yang itu, kata aku kayak gitu kan. Ya, pokoknya kita ngobrolin tentang Junarisa gitu kan, tentang hantu-hantuan kayak gitu. Tiba-tiba tahu nggak, dari kamar, terus itu tuh kita lagi di ruang tamu dan ada TV kan, terus TV-nya tuh kan dihidupin tuh. Nah kita tuh nonton, kalau nggak salah mau nonton, tadinya tuh mau nonton horor. Terus aku bilang nggak mau, aku lagi nggak siap, kata aku kayak gitu. Karena aku kalau nggak siap takut banget bunda. Nah udah kayak gitu, kita kan cuman ngobrol sekilas gitu loh tentang yang Junarisa gitu kan. Terus kita tahu kenapa di dalam kamar tuh kayak ada yang ngintip gitu loh, kayak paham gak sih, kayak ada yang ngintip gitu, dan pintunya kebuka. Nah si temen aku ini yang A itu langsung nutupin pintunya. Terus aku kayak frontal gitu, kamu nutupin karena ada yang lihat ya, kata aku tuh kayak gitu. Terus dia bilang, oh enggak, katanya emang. Terus
sama temen aku mikirnya kayak oh cuman perasaan aku aja kali ya, jadi nggak usah kayak gitu nanti kamu dibilang gila. Nah udah kayak gitu, gak tahu kenapa semakin malam semakin kayak kita tuh jam 11 malam tuh belum tidur. Oke, pas udah malam aku bilang kita tidur yuk, biar apa sih sahurnya nggak kesiangan. Udah kita masuk ke kamar yang ada yang ngintip itu. Terus nggak masuk ke kamar tuh kayak ini kok kayak bukan kamar gitu, ngerti gak sih? Terus kita tuh tidurnya padep-adep gitu loh kepalanya, nanti aku bikinin dananya ya. Nah kayak gitu kan dananya. Terus aku tidurnya tuh deket pintu keluar tapi yang ngadep ke sini, ngadep ke atas, bukan ke bawah ke situ. Terus teman aku si B ini di apa sih di samping aku, terus si C di sebelah sana yang dekat kamar mandi pintu kamar mandi. Terus si D itu di dekat pintu keluar tapi yang ada pesannya. Nah udah kayak gitu kita tadinya tuh nggak akan tidur gitu kan, soalnya udah tanggung mau sahur. Terus kita main undercover gitu kan, terus ternyata kita kesemuanya kelelahan bunda, jadi jam 3. Tapi alhamdulillahnya kebangun sahurnya. Nah udah kayak gitu karena kita baru sebentar gitu kan tidurnya, habis sahur kita tidur lagi. Nah aku tuh nggak tahu kenapa sakit banget perut dan nggak biasanya aku kayak gitu. Tahu nggak? Ya maaf ya, ini mah agak kotor. Tapi gimana ya? Aku head, tapi headnya tuh yang baru sedikit gitu loh, yang coklat dan kayak ngegantung ini head atau enggak gitu loh. Terus perut aku yang bagian apa sih bawah yang rahimnya itu kayak diremes-remes gitu saking sakitnya. Terus si headnya tuh kayak ketahan, yang keluar tuh cuman dikit dan nggak ada lagi gitu. Itu kan tanggung kan mau puasa atau enggak gitu kan. Nah aku bingung, biasanya nggak kayak gini gitu kan. Terus aku positive thinking lah ya, oh iya mungkin ini karena pola makan aku yang kemarinnya tuh nggak bener, jadi aku headnya kayak gini. Tapi biasanya tuh aku nggak pernah kayak gini. Udah angetin pakai air anget, terus aku pakai salam pas yang buat ngangetin perut juga udah, tapi masih tetap sakit. Nah udah gitu kan itu masih dalam keadaan mereka tidur lagi kan habis subuh. Mereka tidur, aku nggak tidur karena aku kebangun gara-gara sakit perut. Terus aku tuh udah jongkok kayak gitu kan, dan ternyata temen aku si B yang di samping aku, dia tuh erep bunda. Aku nggak ngerti kenapa dia ternyata erep, tapi aku lagi bangun, aku lagi jongkok, terus ngeliat dia yang kayak kayak gitu. Aku malah pengen ketawa gitu kan. Ini lucu banget gitu kan, dia mimpi gitu ya, sampai segitunya mimpinya. Aku mikirnya kayak gitu kan. Terus pas itu aku senggol dia, kayak digituin doang gitu kan. Terus kebangun dianya, terus dia bilang, ih aku erep, tapi masih keadaan dia tiduran. Terus dia ngomong kayak gitu ke aku, oh kamu teh erep, kata aku kayak gitu. Terus iya katanya teh, udah kayak gitu. Terus ternyata dia tidur lagi, tidurnya masih keadaan yang sama, baliknya ke kanan. Udah baliknya ke kanan itu erep lagi dianya. Terus aku mikir, oh ini erep sama aku didorongin. Didorongin, digituin lagi, disenggol lagi gitu kan. Ternyata dia bangun, iya erep. Terus dia balik ke aku kan, udah balik ke aku. Nah aku juga udah dalam keadaan udah tenang si perut akunya. Terus aku tidur, ternyata dia juga kebangun tapi pas aku tidur. Udah kayak gitu.
tuh udahlah, dia belum mau cerita apapun gitu kan. Yang lainnya juga nggak ada cerita apapun. Kita main, kita bikin konten lah gitu kan. Udah gitu kita buka puasa di luar bareng-bareng berempat gitu kan, padahal kita di Bandung gitu. Terus kita keluar, terus kita cerita, aku punya cerita, kata aku kayak gitu. Tapi ini bebas ya, kalian bakalan percaya atau enggak. Temen aku yang indigo, karena aku pas di situ tuh udah bilang ke teman aku kayak, ini aku kenapa headnya aku kayak gini gitu kan, aku harus ngapain. Terus si teman indigo akunya tuh bilang, iya itu emang kamunya ketahan aja headnya, karena itu demi kebaikan kamu. Karena kalau misalnya kamu head di situ, itu benar-benar mengundang penghuni dari lantai bawah sampai ke atas. Yang lantai aku pun itu keundang semua. Nanti berabinya ke aku gitu kan, kenanya ke aku. Jadi nggak tahu kenapa, itu mah ya kehendak Allah katanya kayak gitu. Oh gitu. Terus aku bilang, di sini adaan ya, emang disuruh ada gitu di sininya. Iya katanya kayak gitu. Oh paham, aku udah bilang kayak gitu. Terus aku ceritalah ke teman-teman aku ini pas di luar. Terus si teman-teman aku bilang, aku juga punya cerita loh, katanya kayak gitu. Nah, terus si B ini cerita, iya pertama aku erep-erep itu, dia bilang, aku tuh lagi tiduran. Terus ini dari cerita teman aku B ini ya, dia lagi tiduran, terus dari WC, dari pintu kamar mandi itu ada yang keluar dan ngeliatin dia tidur. Terus kan dia kayak ngebelakangin orang itu. Nah terus si orang itu tuh pas teman B aku ini ngebalik kayak sadar gitu, orang itu tuh langsung pergi gitu. Nah badannya gede katanya tuh, badannya gede, terus pakai baju biru gitu, terus kayak rambutnya panjang gitulah katanya kayak gitu. Terus aku mikir, kan bener kan bunda, pasti ada apa-apanya. Nah terus si teman B aku ini yang keduanya, aku lupa apa yang dia mimpiin, udah skip aja, pokoknya itu cerita dia. Nah udah gitu si C bilang katanya kayak gini, aku juga mimpi tapi gak bisa aku omonginnya, aku gak bisa katanya. Kenapa, kata aku kayak gitu. Ya aku pengen nangis kalau kayak gitu, kalau aku ngomonginnya aku pengen nangis katanya kayak gitu kan. Bentar, mau pengen nangis tuh kenapa? Karena cerita yang di mimpi kamu, maksudnya kayak dia bercerita gitu, yang kayak gitu kan, bercerita di mimpi kamu atau kayak gimana, atau serem atau kayak gimana gitu kan. Ternyata dia pengen nangis tuh karena takut. Dia takut. Terus dia tuh lagi cerita tapi sambil nangis. Terus ini dia cerita katanya kayak gini, dia tuh tidur, dia tuh tidur terus kebangun aja. Nah gak tahu kenapa dari pintu WC itu juga dia ngeliat ada orang yang lagi ngezigzag kita kayak gitu, lagi ngelompat-lompatin kita tapi zigzag gitu loh. Itu tuh lagi nggak tahu, pokoknya lagi main kayak gitu loh, nggak ngerti, aku nggak paham. Nah kayak gitu. Terus aku bilang, kamu nangis gara-gara? Iya gara-gara aku takut, aku ngelihat ininya, bentukannya kayak gitu. Oh kayak gitu. Udah nih ya, si B sama C bercerita. Si D bilang, kok aku nggak ngerasain apa-apa ya? Hey, kita bilang, ya enak lah kamu gak ngerasain apa-apa gitu kan, jangan sampai kamu ngerasain gitu, karena ini benar-benar kayak serem aja gitu di ininya, di tempatnya. Nah udah gitu kita tuh 2 hari bunda, 2 hari nginep di tempat itu. Jadi baru hari pertama kita udah dapet pengalaman,
Dan hari pertama juga langsung kita bercerita. Ya otomatis pas mau datang tuh kan, datang ke tempat penginapannya lagi tuh kayak udah netting gitu kan. Terus kita nggak mau, kayak nggak berani gitu mau masuk ke kamar kalau sendirian. Terus ke kamar mandi nggak berani buat sendirian. Terus kita tuh harusnya berlima, nah tapi berempat dulu kan. Nah teman aku yang satu lagi tuh nyusul ke hari kedua itu, nyusul dan dia nggak tahu cerita apa-apa, dan kita nggak mau nyeritain karena takut, sama-sama penakut gitu, nggak ada yang pemberaninya, jadi ya ngapain gitu kan. Jadi ya udah, kita nggak ngasih tahu tuh ke teman kita yang baru datang itu. Terus kita nyuruh dia buat buka kamar. Jahat banget. Terus kita bilang kayak tolong dong, itu buka aja kamarnya kayak gitu kan. Coba kamu mau keliling-keliling dulu nggak, biar lihat-lihat gitu. Terus si temen aku si ini tuh kayak, oh ya udah gitu buka kamar. Ya biasa aja, dia biasa aja. Sedangkan aku dan teman-teman aku yang lain itu kayak lihat dia udah buka kayak gitu loh. Kita udah takut gitu kan. Terus muka si itu kayak biasa aja gitu, buka kamar ya udah biasa aja gitu kan. Terus udah, kita tuh hari terakhir kita biasa ngonten lagi. Pas udah beres ngonten, kita mau pergi. Pas udah mau pergi, kita cerita lah ke si kamu tahu nggak kalau gini. Oh, pantesan kalian nyuruh aku buka pintu. Nah, teman aku si ini bilang, tapi aneh loh, aku pas lagi nyatok rambut sendirian di kamar itu, kayak ada yang nemenin aja, katanya kayak gitu kan. Oh, kamu ngerasain juga? Nah, si D nih yang nggak ngerasain gitu kayak gitu. Dan kalian tahu nggak, yang 2 hari itu aku mensnya kayak ketahan gitu, kayak keluar kayak enggak gitu. Pas aku udah pulang dari apart itu, aku langsung mens, dan mensnya kayak normal aja, banyak kayak gitu, nggak ketahan, nggak sakit, nggak sama sekali. Tapi itu kayak aneh banget gak sih? Ya kata aku sih aneh, tapi nggak tahu ya kalau menurut kalian yang positive thinking, aku nggak tahu. Nah, udah deh, segitu ceritanya. Tapi aku ada lagi cerita yang lain. Pokoknya banyak banget cerita horor aku. Tapi aku ingat dulu. Guys, buat kalian yang lagi cari hijab Charity Baby Doll kayak gini, langsung aja kalian cek Instagramnya Rifani. Karena ini tuh benar-benar bahannya adem banget dan nyaman aku pakainya. Dan masih banyak lagi warna-warna lucu yang lainnya. Langsung aja kalian cek Instagramnya Rifani dan order di Shopee-nya. Yang merah, as always aku tuh selalu suka pakai di ombre kayak gini karena cakep aja gitu. Lihat, bener-bener bagus banget, gak bikin bibir aku kering. Jujur ini must have banget sih. Parah sih, ini cantik banget. Langsung order ya.